Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan apa aja sih yang bakalan saya share buat kalian? Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nur Zulaiha, Prodi Psikologi 2018 dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jadi gangguan kejiwaan yang akan saya share kali ini adalah tentang penderita obsessive compulsive disorder atau yang sering didengar dengan OCD. Apa sih OCD itu? Jadi definisi dari OCD adalah gangguan neuropsikiatrik yang di dalamnya terdapat gangguan signifikan yang prevalensinya antara 1 hingga 3% seumur hidup. Jadi maksudnya hampir semua orang itu akan rentan terhadap penyakit OCD ya. Jadi OCD ini bisa menyerang siapa aja, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Tapi yang sering kali terkena OCD adalah usia remaja. Penderita OCD ini adalah orang yang akan melakukan segala sesuatu atau mengharuskan penderitanya ini melakukan segala sesuatu secara berulang-ulang. Nah, jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari OCD. Ciri-ciri OCD yang pertama itu adalah penderita OCD menyukai keteraturan yang berlebihan. Keteraturan berlebihan itu maksudnya orang yang menderita OCD ini akan merapihkan sesuatu yang berantakan, akan membersihkan sesuatu yang kotor, bahkan dia akan melakukan pengecekan terhadap barang yang ia anggap berharga. Seperti contohnya ketika dia pergi, dia akan mengecek apakah pintunya sudah terkunci atau belum, dan itu akan dilakukan secara berulang-ulang karena dia merasa takut apabila pintu tersebut belum dikunci, dan dia akan cemas gitu loh apabila tidak segera melakukan pengecekan tersebut. Lalu yang kedua adalah orang yang menderita OCD itu pasti takut kotor, tapi tidak semuanya sih, tapi hampir semuanya. Nah, maksudnya gimana? Jadi, hampir 90% penderita OCD itu pasti takut kotor. Seperti contohnya, seseorang yang menderita OCD itu dalam satu hari bisa membersihkan rumahnya hingga 20 kali atau lebih. Atau mencuci tangan itu dalam sehari mungkin lebih dari 30 kali ya. Nah, lalu penderita OCD itu takut salah atau takut disalahkan. Jadi, tidak heran kalau penderita OCD itu misalnya ditanya, walaupun dia tahu jawabannya, maka dia akan berpikir berulang kali untuk menyampaikan jawabannya tersebut. Atau ketika dia diberikan tanggung jawab, dia akan menghindari untuk menerima tanggung jawab tersebut karena dia takut apa yang dia terima dan apa yang dia jawab itu salah dan disalahkan oleh orang lain. Dan di sini saya akan berbagi contoh atau saya akan memberikan sedikit contoh supaya teman-teman lebih paham lagi tentang obsessive compulsive disorder ini. Nah, jadi contohnya ini tentang kehidupan nyata ya. Ini diambil dari kisah seorang wanita yang bernama Sherin Rainer. Sherin Rainer ini dari Inggris. Dia itu wanita yang menderita OCD cukup lama. Jadi dia menderita OCD itu dari usia 7 tahun hingga usia sekarang. Jadi dari dia masih kecil itu dia sudah menderita OCD. Dia itu takut rambutnya itu kotor. Jadi dalam satu hari dia itu keramas 17 kali. Itu waktu usia dia 7 tahun. Dan beranjak dewasa, ternyata pengobatan yang dia jalani itu tidak memberikan efek yang mulus gitu loh, tidak bisa memberikan efek yang benar-benar sembuh, justru malah memperparah. Jadi saat ia dewasa, dia melakukan itu semakin sering gitu. Jadi dari yang 7 tahun tadi selama sehari dia bisa melakukannya selama 17 kali, maka ketika dia sudah keluarga, dia dalam sehari itu keramas 72 kali. Jadi dia tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang karena dia takut ketika dia keluar itu dia akan kesulitan untuk mencuci rambutnya, atau dia takut kalau dia keluar rambutnya itu akan semakin kotor karena terkontaminasi oleh polusi-polusi udara yang ada di luar. Jadi seperti itu. Nah, maka
dari keluarga pun itu bakal ada support, bakal ada seperti semangat gitu buat dia, motivasi buat dia ngejalanin hari-harinya. Dan dia pun sampai sekarang masih menjalani pengobatan rutin berupa terapi, bahkan untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, lalu faktor-faktor apa aja sih yang membuat penderita OCD ini lebih parah, atau penyebab penderita OCD ini mengalami gangguan mental tersebut? Jadi yang pertama adalah ya penderitanya ini mengalami gangguan mental, pasti dong. Setiap penderita OCD itu pasti udah memiliki gangguan mental. Nah, lalu yang kedua adalah genetik. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap orang itu pasti dipengaruhi oleh genetiknya. Jadi OCD ini sendiri pun itu dipengaruhi oleh genetik. Jadi mungkin penderita OCD ini dari sebelumnya itu udah ada yang menderita, jadi itu berpengaruh pada keturunan yang selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah faktor traumatik ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa trauma itu penyebab segalanya, maksudnya bukan segalanya dalam faktor yang lain gitu loh, segalanya itu dalam faktor kesehatan. Seperti trauma itu bisa menyebabkan faktor mungkin raga, tapi kalau raga itu biasanya akan lebih cepat sembuh, tapi lebih berpengaruh lagi pada faktor kejiwaan. Jadi traumatik itu bisa menyebabkan banyak banget penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, salah satunya adalah OCD itu sendiri. Jadi, entah itu trauma karena apa, masa kecilnya, atau bagaimana, itu bisa menjadi faktor penyebab dari obsessive compulsive disorder ini. Nah, lalu karena setiap penyakit itu pasti ada penanganan, jadi saya akan memberikan gambaran gitu loh, bagaimana pengobatan dan bagaimana penanganan dari penyakit obsesif kompulsif disorder ini. Jadi yang pertama itu adalah terapi kognitif. Terapi kognitif itu berupa kayak terapi di mana dia menghadapkan seorang penderita OCD ini kepada sesuatu yang tidak ia sukai. Seperti contohnya seorang psikiater yang menangani penderita OCD yang takut terhadap virus justru disuruh untuk memegang tanah atau debu yang emang itu real gitu loh, banyak banget kan virus atau kuman di situ, tapi dia menyuruh penderitanya itu tuh untuk menyentuhnya gitu loh, supaya apa? Supaya penderitanya itu menjadi terbiasa dengan hal tersebut gitu, walaupun itu tuh sebenarnya sulit banget kan. Jadi seperti ya hampir mirip dengan pengobatan fobia. Jadi fobia itu juga kan apa yang menjadi fobianya itu justru itulah yang menjadi penawarnya gitu kan. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah pemberian obat-obatan. Yang pertama adalah obat-obatan antidepresan, itu yang paling utama banget. Nah, di sini ada beberapa jenis obat-obatannya itu. Nah, yaitu obat-obatannya adalah fluoxetine, fluvoxamine, sama sertralin. Jadi obat-obatan ini bukan berarti dengan pemberian obat-obatan itu bisa menyembuhkan total, tidak. Tapi dengan pemberian obat-obatan itu bisa meringankan atau membantu kinerja dari terapi perilaku kognitif tersebut. Nah, lalu pemberian obat-obatan ini juga itu bisa bisa membuat orang yang menderita OCD ini tuh lebih percaya diri gitu loh. Jadi kayak ya selama aku bisa melakukannya setiap hari, kenapa aku harus putus asa gitu loh. Selama masih ada obat, selama masih ada ahlinya gitu kan. Jadi kesimpulannya, berikan support, berikan dampingan, berikan motivasi buat penderita OCD. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman karena udah nonton video ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa memberikan sedikit wawasan atau sedikit referensi buat teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.